Hai semua! Bayangkan sebuah peradaban luar biasa yang hilang dalam sekejap mata. Kota yang penuh dengan teknologi canggih, kekayaan luar biasa, dan kebijaksanaan yang melampaui zamannya. Ya, itulah Atlantis, kota legendaris yang telah membingungkan para ilmuwan, sejarawan, dan pemburu misteri selama ribuan tahun. Tetapi, apa sebenarnya itu Atlantis? Apakah ini hanya mitos? Atau ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya? Oke, mari kita bahas. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno, yaitu Plato, sekitar 360 sebelum Masehi dalam dua dialognya Timaeus dan Critias. Plato menggambarkan Atlantis sebagai peradaban yang sangat maju, terletak di luar pilar Hercules, sekarang dikenal sebagai Selat Gibraltar. Kota ini digambarkan memiliki kekayaan emas, perak, dan sumber daya alam yang tak terbatas. Mereka juga memiliki pasukan militer yang sangat kuat, karena didukung dengan kecanggihannya yang hampir menaklukkan seluruh dunia. Selain itu, mereka juga mempunyai teknologi canggih seperti sistem kanal dan pelabuhan yang lebih canggih dari canggih. Coba kita bayangkan, sungguh menyenangkan jika kita hidup dengan teknologi secanggih itu. Mungkin kendaraan kita bukan mobil atau motor lagi, apalagi kuda. Karena kita tidak perlu menaiki apa-apa untuk berpindah tempat. Kita hanya perlu berteleportasi. Mungkin aja terjadi. Dan mungkin kita bisa makan apa saja karena makanan pun bisa kita download. Bahkan itu juga bisa. Ya itu. Asal-usul mitos Atlantis sudah ada sejak lama. Ceritanya sekitar 9.000 tahun sebelum Plato. Ada sebuah peradaban yang terdiri dari setengah manusia, setengah dewa, atau mungkin alien. Mereka tinggal di serangkaian pulau di suatu tempat di Samudra Atlantik. Peradaban besar ini diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, angkatan laut yang kuat, dan kekayaan yang melimpah. Tidak ada peradaban lain yang mampu menandingi kekuatan Atlantis. Mereka tersebar di pulau-pulau yang luas. Bangsa Atlantis hidup dalam utopia. Tetapi, ada satu hal, yaitu penduduknya yang dipenuhi dengan kekuasaan dan kekayaan. Mereka lalai menghormati para dewa. Bangsa Atlantis pun menjadi tidak bermoral, serakah, dan juga sombong. Karena kesombongan dan keangkuhannya, mereka memutuskan untuk menyerang kota-kota di Eropa dan Asia. Mereka mengirimkan banyak pasukannya untuk menaklukkan penduduk di wilayah Mediterania. Namun, ketika mereka menyerang Athena, Atlantis tiba-tiba kaget karena mereka menemui tandingannya. Athena berhasil menghalau serangan Atlantis dan kemudian membebaskan bangsa lain di Eropa dan Afrika Utara. Lebih buruk lagi, sikap kurang ajar orang Atlantis membuat marah para dewa, dan para dewa mengirim gempa bumi dan api untuk menghancurkan mereka. Dalam suatu siang yang malam yang mengerikan, Atlantis tenggelam di bawah air bersama dengan para pejuang heroik Athena yang telah berperang melawan mereka. Sejak saat itu pun dikatakan bahwa wilayah lautan tempat Atlantis pernah berada hilang seketika. Ada banyak catatan tentang Atlantis sejak zaman Plato. Dengan setiap penulis baru, ceritanya menjadi semakin fantastis dan menarik. Pada abad ke-19, Jules Verne menggambarkan Kapten Nemo mengunjungi kota yang tenggelam sangat dalam. Sejak saat itu pun, kota Atlantis semakin menjadi perbincangan hangat dan telah muncul di berbagai film dan acara TV. Ignatius Donnelly adalah seorang politikus dan penulis Amerika yang yakin bahwa Atlantis kuno itu nyata. Ia berpikir bahwa hal ini memunculkan banyak ucapan teknologi terbesar umat manusia. Ia berpikir bahwa hal ini memunculkan banyak pencapaian teknologi terbesar di umat manusia. Secara khusus, Donnelly mengeklaim bahwa Atlantis adalah semacam Taman Eden, tempat munculnya semua peradaban besar lainnya. Setelah banjir dahsyat yang menghancurkan Atlantis, mereka yang selamat menjadi raja dan ratu di masyarakat yang tersebar luas. Meskipun hari ini Atlantis sering dianggap sebagai utopia atau khayalan yang damai, tapi Atlantis yang dijelaskan Plato dalam ceritanya sangat berbeda. Dalam bukunya
Profesor arkeolog Gene Fidder mencatat bahwa dalam cerita Plato, Atlantis bukanlah tempat untuk dihormati atau ditiru sama sekali. Atlantis bukanlah masyarakat yang sempurna, justru mereka kebalikannya. Atlantis adalah perwujudan dari negara yang kaya secara materi, maju secara teknologi, dan kuat secara militer yang telah dirusak oleh kekayaan, kecanggihan, dan juga kekuatannya. Terus gimana letak Atlantis berada? Banyak yang percaya bahwa Atlantis benar-benar berada di tengah Laut Atlantik, sesuai dengan deskripsi Plato. Pulau Azores sering dianggap sebagai sisa dari peradaban Atlantis. Namun ada juga yang menyebutkan Atlantis mungkin sebenarnya adalah Pulau Santorini atau Pulau Kreta. Peradaban Minoan di Kreta mengalami kehancuran besar akibat letusan gunung berapi Thera sekitar 3.600 tahun lalu. Lalu sebuah teori mengatakan bahwa Atlantis adalah Antartika. Karena ribuan tahun lalu, wilayah ini dipercaya lebih hangat sebelum menutup es akibat pergeseran kutub. Semakin penasaran kita. Atau mungkin Atlantis itu di Indonesia ya? Karena Indonesia pernah mengalami bencana besar seperti letusan Gunung Toba yang menyebabkan banjir besar di wilayah ini dan Atlantis pun menghilang. Jadi apa itu sebenarnya Atlantis? Apakah Atlantis adalah rumah bagi teknologi alien atau teknologi yang jauh lebih maju daripada zaman itu? Karena beberapa orang percaya bahwa penduduk Atlantis memiliki energi bebas, senjata mematikan, bahkan teknologi antariksa. Atau mungkin Atlantis adalah koloni alien yang datang ke bumi ribuan tahun lalu. Penduduk Atlantis mungkin adalah makhluk campuran manusia dan alien yang membawa peradaban maju ke planet ini. Atau jangan-jangan Atlantis tidak benar-benar tenggelam, tetapi tersembunyi di bawah laut. Atau bahkan mereka menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan diri dari dunia luar. Dan apakah jangan-jangan selama ini Atlantis telah ditemukan, tetapi disembunyikan oleh organisasi rahasia untuk melindungi pengetahuan yang dapat mengubah tatanan dunia? Misteri Atlantis mungkin tidak akan pernah benar-benar terpecahkan, tetapi itulah yang membuatnya menarik. Setiap teori, bukti, dan konspirasi membuka pintu bagi imajinasi kita untuk menjelajahi kemungkinan yang tak terbatas. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah mitos yang diciptakan oleh Plato? Dan jika benar-benar Atlantis itu ada, apakah kalian senang mengetahuinya? Atau akan ketakutan karena mereka akan menguasai dunia dan memperbudak kita semua? Karena kita semua tidak bisa menyaingi kekuatan mereka. Silakan berpikir sendiri. Saya sudah capek berpikir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Terima kasih, see you next time.